Halo, salam sejahtera semuanya. Di sini saya Matius Calvin Putra Pratama dengan NIM 1952140006 akan mengerjakan soal UAS perpindahan kalor terapan 2. Di sini dengan ketentuan NIM untuk nilai X saya karena A saya 6, maka X saya 3, dan untuk nilai Y saya karena B saya 0, nilai Y saya sama dengan 1. Untuk soal yang pertama itu, udara masuk evaporator dengan TDB 30 derajat Celcius dan TWB 23 plus X derajat Celcius, serta keluar evaporator dengan TDB 25 derajat Celcius dan TWB 14 plus X derajat Celcius. Untuk soalan pertama, gambarkan proses tersebut pada psikometrik chart. Jelaskan kapan berlangsung proses pendinginan udara dan pengembunan uap air yang dikandung udara. Untuk B, berdasarkan gambar tersebut, tentukan kelembapan udara masuk dan keluar evaporator. Untuk mengerjakan soal yang pertama, kita menggunakan psikometrik chart. Untuk yang nilai diketahui, udara masuk evaporator, TDB 30 derajat Celcius, kita tarik garis pada tabel di nilai 30 derajat Celcius. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus untuk TWB-nya 26 derajat Celcius, kita tarik garis pada angka 26. Lalu kita beri titik temu antara dua garis ini, bagian tengah. Lalu kita kasih garis horizontal antara titik temunya. Itu untuk yang udara masuk evaporator. Untuk udara keluar evaporator dengan nilai TDB 25 derajat Celcius dan TWB 15 derajat Celcius. Pada angka 25. Lalu pada angka 15 derajat Celcius. Lalu kita tarik garis temu, titik temu. Lalu tarik garis horizontal. Untuk menentukan titik kelembapan udara. Untuk persoalan pertama, gambarkan proses, sudah kita gambarkan. Terus jelaskan kapan proses pendinginan udara dan pengembunan uap air yang dikandung udara. Untuk proses pengembunan udara itu terjadi antara 25 derajat Celcius ke 8 derajat Celcius. Lalu untuk persoalan kedua, berdasarkan gambar tersebut, tentukan kelembapan udara masuk dan keluar evaporator. Untuk menentukan kelembapan udara masuk dan kelembapan udara keluar evaporator, kita dapat melihat pada garis horizontal yang kita tarik tadi. Untuk udara masuk itu berada pada titik 0,020, dan untuk udara keluar itu berada pada titik di tengah-tengah antara 0,006 dan 0,007. Jadi kita ambil kesimpulan 0,0065. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu udara masuk evaporator dengan
TDB 30 derajat Celcius, TWB 26 derajat Celcius. Kelembapan udaranya berada pada 0,020 kg air per kilogram udara di titik embun 25 derajat Celcius, dan udara keluar evaporator itu pada TDB 25 derajat Celcius, TWB 15 derajat Celcius, kelembapan udaranya 0,0065 kg air per kilogram udara, dan titik embunnya berada 8 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Suatu mesin pendingin bekerja berdasarkan siklus kompresi uap ideal. Mesin beroperasi menggunakan refrigerant jenis R134A. Tekanan masuk kompresor itu 200 kPa dan tekanan keluar kompresor itu Y dengan NIM saya sendiri MPa, dan di sini kita harus menggambarkan siklus tersebut pada pH diagram. Lalu berdasarkan gambar tersebut tentukan suhu kerja evaporator dan suhu kerja kondensor. Oke, langsung aja. Diketahuinya dengan mesin refrigerant P1 200 kPa kita konversi menjadi 0,2 MPa dan P2-nya itu 1 MPa. Kita masuk ke pH diagramnya. Untuk P1 dengan 0,2 MPa kita tarik garis horizontal. Terus untuk P2-nya di 1 MPa. Kita tarik garis horizontal. Lalu yang kita tentukan pertama kali itu titik temu pertama. Itu antara garis P1 0,2 MPa dan garis 1 rated vapor. Lalu kita tarik garis ke atas sejajar dengan garis yang kuning. Lalu kita buat titik temu di garis kedua antara P1 dan P2. Lalu kita tarik garis horizontal dari titik temu kedua sampai batas pada garis saturated liquid. Ini titik pertemuan antara P2 dan saturated liquid. Kita beri titik temu. Lalu kita tarik garis ekspansi ke bawah. Di titik temu. Garis terakhir horizontal untuk ini untuk titik temu pertama, titik temu kedua, titik temu ketiga, titik temu keempat. Untuk titik temu pertama itu
proses kompresor untuk dari titik temu kedua sampai ketiga itu proses kondensor, lalu ini proses garis ekspansi, dan yang titik 4 ke 1 ini proses evaporator. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, tentukan suhu kerja evaporator dan suhu kerja kondensor. Untuk suhu kondensor sendiri, ini kita lihat dari gambar garis yang ungu. Dari garis proses kondensor ini, yang horizontal, ini berada pada 40 derajat Celcius. Di sini. Ikuti garis 40 derajat Celcius. Dan untuk suhu evaporator kita dapat melihat dari garis ungu lagi, ini 20 derajat dan ini 0 derajat Celcius. Di sini ini 20 derajat dan ini terletak di antara 20 derajat dan 0 derajat Celcius. Minus 20 derajat dan 0 derajat Celcius. Berarti di tengahnya minus 10 derajat Celcius. Ini untuk sebuah evaporator. Lalu setelah itu kita menentukan entalpi, yaitu H1, H2, H3, dan H4. Kita tinggal tarik garis lurus ke bawah. Untuk H1, ada titik temu ke bawah. Di sini H2. Dan ini H3. Dan karena H3 dan H4 itu sejajar vertikal, jadi H3 sama dengan H4. Terus ke bawah. Lalu kita lihat untuk H1 itu berada pada di sini 390 kJ per kilogram. Untuk H2 ini berada pada 450 kJ per kilogram. Untuk H3 ini berada antara 250 dan 260. Jadi kita ambil tengahnya 255 kJ per kilogram. Lalu perintah selanjutnya, hitunglah kerja kompresor dan hitunglah COP mesin pendingin. Oke, karena kita sudah menemukan H1, H2, dan H3, kita masuk ke perhitungan. H1, 390, 490, dan H3, 250. Dan di sini kita sudah menemukan suhu kondensor 40 derajat Celcius, suhu evaporator 10 derajat Celcius. Oke. Untuk mencari kerja kompresor, Win itu H2 min H1. H2 450 kurang 390.
derajat. 60 kJ per kilogram. Lalu untuk mencari COP, kita mencari Q in terlebih dahulu dengan rumus H1 dikurangin H4. H1 dikurang H4 25. kJ per kilogram. Lalu langsung masukkan saja rumus tersebut. Q-in 135 dibagi W-in 60. COP-nya 3,91. Sekian jawaban dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.